Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya sudah lama banget tidak coba ngebahas masalah radio komunikasi. Nah, jadi sekarang kebetulan kita sedang menggunakan frekuensi RPU-nya Jakarta Timur. Nah, ini kebetulan menggunakan repeater, jadi bisa ditembak jauh. Nah, sekarang lagi ngobrol teman kita yang ada di Cikarang dengan teman yang ada di Tegal ya. Coba volumenya saya kencangkan. Jadi suaranya bisa clear ya karena menggunakan RPU. Nah, ini itu hanya sebatas intermezzo dulu, tapi di sini saya coba akan membahas masalah tata cara penggunaan Rakom ya. Jadi Rakom itu digunakan untuk komunikasi ya. Namanya juga kan Rakom itu kan radio komunikasi ya. Nah, radio komunikasi itu sendiri itu harus ada izin yang biasa disebutnya dengan call sign. Nah, tujuan dari call sign sendiri, kenapa kita perlu call sign? Ya mungkin teman-teman sudah banyak yang bisa menggunakan sepeda motor atau mobil, dan itu harus ada surat izinnya. Nah, sama dengan radio komunikasi juga. Jadi radio komunikasi itu kalau kita sudah pasang perangkat dan kita sudah menggunakan frekuensinya ya, kita bisa bikin surat izinnya lah untuk produk komunikasi. Nah, call sign itu sendiri nantinya sebagai identitas kita pada saat kita ngobrol. Jadi semisal pada saat kita ngobrol di frekuensi, kita bisa menyebutkan dengan call sign kita. Tujuannya adalah ya minimal tidak keliru nama orang ya. Jadi kalau saya namanya IDK, mungkin ada orang-orang lain yang namanya IDK, atau saya bisa menyebutkan saya dengan nama Diki, mungkin ada di tempat lain juga yang namanya sama dengan Diki. Tapi kalau call sign saya sebutkan YD1 Golf Oscar Mike atau YD1 Gom, ya mungkin orang-orang akan tahu, oh itu Gom Dikinya Gom gitu kan. Nah, banyak juga rekan-rekan kalau pagi itu kita sudah biasa melatih dengan menghafal call sign dari rekan-rekan yang sudah biasa mobile. Jadi contohnya saya pakai call sign-nya YD1 Gom, rekan saya pakai YC0 SEP, ada juga YD0 RBZ, ada juga YD0 SCP, ada juga YD1 JKU, atau banyak lagi. Nah, kebetulan kita pun pada saat di jalan kita butuh untuk informasi lalu lintas. Nah, pada saat ada rekan kita yang sudah di depan, kita juga bisa menanyakan kondisi lalu lintas di depan yang akan kita lewati bagaimana. Kalau seumpamanya, oh ini ada kemacetan, berarti kita sudah bisa mengantisipasi menggunakan lajur berapa, atau memang harus menggunakan lajur alternatif lainnya. Nah, teman-teman juga di sini pada saat kita menggunakan Rakom memang ada tata caranya. Tata caranya pada saat ada rekan lain yang ngobrol ya jangan kita ikut ngobrol, karena suaranya juga akan menjadi tidak terdengar dengan jelas ya. Ataupun pada saat yang lainnya sedang ngobrol, kita mau masuk ke frekuensi, mau ikut join nih, memang ada tata keramanya juga gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah kenal biasanya coba celetukan doang, cek atau cek gitu kan, atau woi. Nah, memang itu kalau sudah hafal ya. Tapi pada saat kita baru join di frekuensi ya ada unggah-ungguhnya lah kalau kita. Nah, ini rekan kita yang tadi dari Tegal itu penyandang call sign-nya Yankee Charlie itu 5 Zulu ya. Operatornya itu Om Musli. Kebetulan beliau masih di base station, jadi memang bisa diterima dengan bagus. Nah, saya ngobrolnya dari KM 32 Jakarta Cikampek seputaran Cikarang, tapi masih bisa clear diterima. Jadi bisa kebayang ya, kalau teman-teman lagi mudik kita pakai RPU, kita juga bisa minta informasi. Oh, gimana nih Tegal kondisinya? Oh, ternyata Tegal misal gitu kan macet parah. Berarti kan kita bisa cari alternatif lain yang memang kita biasanya kalau perjalanan jauh menggunakan Google Map. Nah, teman-teman juga yang mau pasang Rakom, alangkah baiknya pada saat setting itu tolong di setting di SWR yang memang ada batasannya ya. Jangan sampai nanti SWR-nya tinggi tapi dipaksakan di setelan high ya, nanti radionya juga tidak akan bertahan lama karena akan cepat panas juga gitu kan. Karena biasanya kalau kita bilangnya sih tidak match ya antara kabel, anten sama radio. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau menggunakan radio komunikasi juga harus siap untuk mengkondisikan dengan keluarganya. Nah, biasanya pada saat awal-awal pakai memang keluarga kita kaget, ini apa sih berisik gitu kan, atau oh ya ini siapa sih gitu kan. Nah, memang perlu beberapa pengertian ya. Kalau kita sih biasa bilangnya
XYL ya. Ngobrol aja sama XYL gitu kan. Jadi memang banyak istilah yang perlu disampaikan perlu dihafalkan pada saat kita ngobrol di radio komunikasi ya. Jadi rekan-rekan yang memang belum pasang, yang sudah sering mobile tapi butuh komunikasi, tapi butuh teman ngobrol pada saat di jalan sendirian, ya saya anjurkan untuk memasang radio komunikasi. Nah, banyak juga tipe-tipe radio komunikasi yang radionya yang bisa dipasang, ada Yaesu, Alinco, Icom, Motorola, banyak lah, tapi kebetulan saya menggunakan Icom 2900. Nah, itu juga saya rekomendasikan kalau memang pasang, coba dipasang ke yang sudah biasa masang ya, karena memang beda pada saat kita pasang di bengkel biasa, mereka tidak punya alatnya ya. Jadi ada beberapa alat yang memang spesial untuk penggunaan settingan di matchingin antara radio dengan antena ya. Ini kebetulan kalau teman-teman biasa menggunakan Jakarta Cikampek itu kita biasa on di 144960 ya. Di 144960 kita tiap pagi antara jam setengah 6 sampai jam 7 banyak rekan yang menggunakan. Saya coba pindah ke 496 dulu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang dari 496 digunakan di dua tol ya. Yang pertama di Jakarta Cikampek, yang kedua di tol Jor. Kalau Jakarta Cikampek biasa teman-teman menyebutnya dengan Rakom Cikarang atau Racik. Tapi kalau Jor, teman-teman Jor biasanya menyebutnya dengan rekan-rekan Joker ya. Joker, Jakarta Outer Ring Road ya, jadi Jakarta Outer Rakom Mobile Ring Road ya. Jadi memang banyak juga, ada juga yang di frekuensi 144920. Nah, di pasukan biasanya teman-teman menyebutnya dengan pasukan subuh. Itu dipergunakan oleh rekan-rekan yang biasa melintas pagi di jalur dalam kota ya. Di jalur dalam kota banyak rekan juga yang menggunakan frekuensi tersebut. Jadi banyak pilihan kalau memang mau memasang atau mencari-cari informasi. Biasanya kalau sudah ada di satu grup frekuensi, kita akan diinformasikan juga gitu kan, frekuensi yang lain juga pakai frekuensi berapa. Nah, dan juga banyak juga dari teman-teman komunitas yang sudah menggunakan jalur frekuensi sendiri ya. Nah, ini kebetulan ada Om Bocil nih, coba saya sambut ya. Pagi Om Bocil. Om Bocil, selamat pagi. Apa di kabar dirimu hari ini, Om Bocil? Iya. Aduh, kecil banget ya suaranya ya. Kecil banget Om suaranya. Ya Om Bocil. Wah, itu ada juga YD0DCX ya, Om Sasmita. Ada YD1Lim, ada YD0WSN ya, banyak rekan yang on frekuensi. Oke, kira-kira itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa dibantu untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar saya tetap semangat dalam membuat video untuk membuat motivasi teman-teman semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.